Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Rahmat Dinata dan video kali ini kita akan melakukan penyelesaian lab dari materi tentang BGP ya. Yaitu lab kali ini kita akan mengimplementasikan BGP pada versinya itu ya, IPv4 seperti itu. Jadi di sini sudah diberikan skenario dan sebelumnya saya tambah dulu untuk labnya nih. Oke. Di sini sudah terdapat skenario di mana menggunakan 3 router ya, di mana masing-masing memiliki AS number-nya yang berbeda-beda. Yang ISP1 ini dengan AS number 500, lalu customer dengan AS number 1000 dan juga ISP1 dengan AS number 300 ya, seperti itu. Mungkin kita langsung aja untuk membangun topologinya. Topologi di sini kita menggunakan ICL4S ya, IOL. Lalu oke. Sini ada serial. Lalu 300 ke 00, oke. 00. Oke, selanjutnya 01 ke 00. Lanjut di sini kita pakai serial ya, serial 010. Oke. Serial 10 juga. Oke, kita lanjut lagi di sini menggunakan 11. Oke ya. Alright. Setelah itu kita jalankan labnya. Sabar aja teman-teman, kita patin dulu, kita wipe dulu. Kita oke. Nah, baru bisa kita jalankan ya. Setelah kita jalankan, kita tunggu dulu. Lalu kita akan mengkonfigurasi untuk basic configuration terlebih dahulu ya, seperti memberikan IP dan lain-lain. Nah, untuk router 1 di sini menggunakan 2 loopback, yaitu loopback 0 dan juga loopback 1. Oke, kita perlu ingat bahwasanya interface yang kita gunakan ini berbeda dengan yang panduan ya.
Jalan. Oke, jalan. Kita lanjut untuk mengkonfigurasi basic. Kita berikan hasil satu ya. Setelah itu kita buat kita ambil untuk mulai konsol, lalu untuk login session, set time. Kita berikan IP-nya yaitu exit, lalu untuk masuk ke interface ya, ke interface loopback 0. Loopback 0 ini kita berikan gini kita exit, kita interface, kita hello slash 0. Misalnya kita memberikan IP-nya exit, lalu kita berikan ke interface ATH loopback untuk IP address 192.8.1. Kita buat interface loopback 1 di address oke. Kita langsung setelah itu kita masuk ke internet 0/0 IP address 10.121. Kita buat IP address jual mat Oke, cukup ya. Kita lanjut ke router 2. Router 2 juga memiliki dua loopback. Baru basic configuration di CML.
Oke bang. Baru basic configuration di router 2 configuration basic kan, basic configuration kan ya. Lanjut di sini kita buka konsol untuk router 2. Interface loopback 0. Di sini kita beri IP address-nya 2.8.1 kan exit masuk ke interface loopback 1 kita buat IP address 2.5. Setelah itu kita pastikan sudah benar. Lanjut untuk 01 yaitu IP address-nya ini dulu. Oke, setelah itu kita langsung masuk ke configuration di router 3. Hostname 3, kita lookup. Setelah itu kita buat line console 0. Lanjut untuk ke interface back 0. Kita buat IP address 8.1. Oke, topik ini kita
Oke, nah, selesai untuk konfigurasi basicnya. Part 1 loh gak? Jadi part 1 clear semua? Hah? Kan gue masih part 1, basic configuration. Masih ngasih IP loh. Lu yang mana, Om? Begini. Coba turun. Ini. Ketinggalan. Lewat. Apa? Auto ya? Nggak ada. Tantan juga nggak ada. Gimana tuh? Satu ini lagi beda sendiri. Belum gimana lagi? Sebenarnya gue tap. Ini nih. Kita masuk. Ya ini ya ini. No older switch type. Ini alternatifnya kayak gini, Pak. Tapi alternatifnya gue switch kan router. Auto duplex ya. Apa? Gimana dong? Apa sih dulu? Ada yang ngaruh nggak ntar? Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut teman-teman. Jadi di sini kita akan menggunakan, tadi ada yang tertinggal komennya pada interface internet 0/0 pada router 3. Pada bagian ini ya. Pada bagian ini kita harus mengaktifkan negotiation auto ya. Sayang bener loh. Ini Rampeng dong. Bisa ngalahin DKI kan nanti lawan ini stadion. Lanjut. Sorry. Kita lanjut untuk negotiation ya. Nah, jadi kita menggunakan alternatif yaitu menggunakan no duplex. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya kita bisa lanjut aja untuk melakukan konfigurasi dan verifikasi IBGP ya untuk IPv4 di semua router seperti itu. Kita masuk ke router 1 dulu. Satu, kita masuk ke router BGP dengan AS number yaitu 1000 ya. Lalu kita buat BGP router ID 111. Lalu kita untuk mengkonfigurasi neighbornya yaitu dengan AS number yang dimiliki IP yang berada dari yang dia miliki ya, seperti itu. 10122 dengan remote AS-nya yaitu
500 itu milik si 500 itu milik 500 milik router 2 ya. Seperti itu. Lanjut untuk 10333 lalu setelah selesai kita mengkonfigurasi Nextbird ya, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router 1 untuk mengiklankan atau menyebarkan IPv4 trafficnya yang dimiliki lokal ke ASN atau AS number 1000 seperti itu. Terus kita bisa network 192.168.0 max 224. Kalau untuk network setelah itu selesai kita langsung mengimplementasikan BGP di router 2. Terus satu udah clear, kita masuk ke router 2 ya, dengan router BGP dengan AS numbernya 500 yang milik router 2 ini. BGP router ID yaitu 222. Selanjutnya Nextbird 10121 remote AS-nya kita per 10233 remote AS-nya yaitu 300. Setelah itu kita masukin untuk Nextbird network yang dimiliki ya 192.168.2.0 maxnya yaitu lanjut kita selanjutnya masukin network 4 dengan maxnya yaitu selanjutnya clear ya. Kita lanjut masuk ke router 3. Nah, router 3 ini ya sama deh ya. 10 WR ya. Setelah itu the default behavior secara default ya, iOS di BGP default ini memang BGP default IPv4 unicast. Jadi router 1 dan juga router 2 itu kita konfigurasi menggunakan behavior ini ya, default behavior ini. Nah, untuk BGP default IPv4 unicast command ini untuk mengizinkan adanya otomasi ya, automatic pertukaran dari IPv4 address family prefix. Jadi ketika command ini dinonaktifkan menggunakan no BGP default IPv4 unicast, maka BGP Nextbird ini harus diaktifkan ya dengan IPv4 address family atau AF ya, configuration mode itu. Seperti itu. Oke, di router 3 kita
masuk ke Nightbird 10 2 3 2 dengan remote AS nya yaitu 500. Nightbird nya lagi 10 1 3 1 remote AS, lalu Nightbird 10 1 3 29. Oke, setelah itu selesai, maka kita lanjut untuk ke step selanjutnya. Itu akan memverifikasi BGP Nightbird relationship ya. Jadi hubungan dari BGP ini apakah sudah sesuai ya. Kita verifikasi terlebih dahulu. Di router 1 kita bisa menggunakan komen yaitu show IP root ya, BGP identity ya. Enggak ada. Nah, di sini terlihat dari router 1 ya, yaitu memiliki BGP dan yang dimiliki oleh siapa nih? Yang dimiliki oleh router 2 ya. Jadi dia sudah memiliki sudah apa Nightbird atau memiliki IP-IP yang ada pada Nightbird-nya yaitu router 2 seperti itu. Oke. Selanjutnya di router 2 sama komennya ya. So IP Nightbird sorry. So IP root BGP Nah, ini juga sudah memiliki Nightbird yang dimiliki oleh router 1 ya. Seperti itu. Nah, di router 2 ini belum di-set ya. Belum di-set memang. Kenapa demikian? So, IP root BGP. Base. Ya. Dikarenakan memang kita belum ngeset ya untuk BGP di router 3 seperti itu. Lanjut, this can be oke. Nah, di router 2 kita bisa ngecek dengan show lalu jadi interface di router 3 ini butuh untuk diaktifasi di IPv4 address family. Jadi butuh diaktifasi di IPv4 address family configuration mode. Jadi the Nightbird activate command ini pada IPv4 address family configuration dibutuhkan untuk diaktifkan lah ya untuk pertukaran informasi BGP antar Nightbird. Jadi memang Nightbird kalau misalnya memang kita belum mengaktifkan Nightbird aktif ya, maka pertukaran informasi Nightbird BGP itu tidak akan terjadi seperti itu. Nah, jadi di router 3 ini kita perlu mengaktifkannya. Lalu di sini kita bisa menggunakan address family IPv4 ya. Kita pilih Nightbird 10 1 3
selanjutnya kita buat network ya deh. Network 192.168 3.0 gitu ya. Lalu maxnya setelah itu kita bisa cek lagi ya, cek lagi di router 1. Di sini kita WR dulu. Di router 1 kita cek lagi. Nah, sekarang sudah memiliki informasi dari router 3 ya. Router 3. Tetapi memang kita perlu Nah, ini di sini sudah ya, sudah update ya. Sudah aktif, jadi sudah kita aktifasi pertukaran informasi tadi ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut ke step 5. Jadi kita akan memeriksa running config-nya dari router 1 yang berkaitan dengan BGP. Kita grab section BGP. Nah, di sini bisa kita lihat network yang dimiliki oleh router 1 ya, itu dari mana saja yang kita kenalkan ya, yang ingin kita iklankan, lalu networknya apa saja dan router ID-nya seperti itu. Lalu kita akan memverifikasi BGP operation-nya di router 2 dengan show IP BGP ya. Nah, next hop 00 indikasi. Nah, next hop itu yang 00 ini secara artian itu adalah default gateway ya. Use the show IP BGP IP prefix command to display all the path for specific route. Part 3 bagian 3 ini kita akan mengkonfigurasi dan memverifikasi route summarization ya, dan juga atomic aggregate. Di router 1 bisa kita 2.168.1.0 yang dimiliki router 1 ya. Summary only, enter. Lalu di router 3 ya, kita lakukan juga. Tiga kita masukin lagi. Dan only. Setelah itu kita bisa cek dari router 1. Kita cek show IP route BGP. Show IP route BGP.
Nah, di sini sudah terlihat summarization ya, yang for the two prefix. Di bagian 4 akan mengkonfigurasi kembali untuk memverifikasi root summarization dan juga dengan atomic aggregate juga as number set. Ya, configure shutdown kedua serial interface on router 1. This will create a single path from router 1. Oke. Router 1 interface titik 0 kita shutdown ya, karena diminta untuk shutdown, lalu kita exit dan masuk ke interface serial 113. Jadi kita sudah men-shutdown dua interface serial ya, yang mengarah ke router 3 ini dari router 1. Selanjutnya kita akan membuat agregat yang seperti sebelumnya ya pada router 1. Router BGP router BGP 1000, kita nonaktifkan agregatnya. Oke. Setelah itu selesai, maka di router 3 bisa kita cek ya. Kita cek dengan ini. Dengan di bagian show IP route. Setelah kita nonaktifkan dan juga no agregat ya, maka untuk ke BGP ini sudah terlihat. Via, nah ini kan melalui 10.2.3.2, jadi melalui router 2 ya. Seperti itu. Jadi rutenya bukan ke sini lagi dia. Jadi sudah ke router 2. Setelah itu di router 2 kita hidupkan untuk agregatnya. Router BGP 100 address 19.8 0 summarization only. Okay. Untuk memverifikasi kita bisa cek di router 3 ya. Di router 3 kita akan mencek lagi show IP route BGP. Di satu ini bisa kita lihat dia akan ini sudah ada ya. Nah, udah 127. Di router 2 kita kembali konfigurasi untuk itu BGP
atau BGP 500 nya kita no agregat address 192.168.0.55, tapi kita hidupkan dengan agregat 192.168.0. Kita hidupkan dengan AES-set summary only ya. Seperti itu. Remove the current root aggregation for prefix and configuration it again. This time using AES option. Lalu kita akan memverifikasi show IP root BGP. Kita cari, bisa kita lihat sini. Network dari 192.168.1.0/24 sudah ada ya, via router 2 ya, yaitu 10.2.3.2 seperti itu. Dan di bagian 5 atau bagian terakhir kita akan mengkonfigurasi dan memverifikasi untuk proses pengiklanan atau trusting ya, secara default root seperti itu. Nah, jadi di router 2 memang bentuknya dia penyambang. Kita bisa konfigurasi begini. Maksud BGP ini udah masuk ya. Oke, setelah itu kita ubah menjadi network 10.1.3.2.1. Kita buat default origin. Nah, di router 1 bisa kita verifikasi dengan komen show IP root show IP root BGP. Nah, jadi sudah terlihat ya bahwasanya di sini tapi ini memang keluar deh. Nah, tapi di sini sudah terlihat ya, untuk sudah terlihat adanya default root ya, melalui 10.1.2.2 ya, yang dimana IP tersebut yang dimiliki yang mengarah ke di sini kita lihat topologi lagi nih. Nah, yang mengarah ke bagian ini sini ya, menuju router 2 secara default ya. Mau dia keluar atau masuk di sini seperti itu. Maka tadi karena kita sebelum melakukan shutdown di bagian serial, maka data akan bingung nih, dia mau lewat mana ya. Nah, tapi kita sudah mau melakukan AES set ya, seperti itu. Maka data dari router 3 jika akan ke router 1, dia akan melalui router 2 seperti itu. Ya. Oke. Kita coba tes di sini. Shopping 192.168. Sudah sukses ya, jadi kita bisa melakukan ping ya, seperti itu. Oke. Cukup sekian video hands on dari saya terkait implementasi BGP pada IP4 ya, dengan topologi seperti ini. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.